Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jutlela Wasilatu Syahadah. Presentasi saya untuk kali ini yaitu mengenai transformasi keamanan digital dalam ekosistem modern sebagai tugas UAS Cyber Security Management. Untuk pembahasan yang pertama yaitu konsep dan penerapan teknologi keamanan jaringan. Keamanan jaringan modern tidak lagi hanya mengandalkan benteng pada perimeter luar, akan tetapi mengadopsi pendekatan berlapis. Fondasi utamanya tetap merujuk pada CIA Triad, namun penerapannya kini jauh lebih dinamis. Untuk yang pertama yaitu firewall dan IPS, mekanisme pertahanan perimeter dan intrusi. Teknologi tradisional telah berevolusi menjadi sistem yang lebih cerdas, yaitu Next Generation Firewall atau NGFW. Berbeda dengan firewall tradisional yang hanya memeriksa port dan protokol, NGFW melakukan Deep Packet Inspection atau DPI hingga ke lapisan aplikasi atau layer 7 untuk mendeteksi malware yang tersembunyi dalam lalu lintas yang tampaknya aman. Kemudian Intrusion Prevention System atau IPS, di mana teknologi tersebut bekerja secara proaktif. Jika sistem mendeteksi pola serangan yang dikenal atau signature based atau anomali perilaku atau behavior based, IPS akan segera memutus koneksi sebelum serangan mencapai target. Kemudian yang kedua, pergeseran paradigma yaitu Zero Trust Architecture atau ZTA. ZTA merupakan respon terhadap hilangnya batasan jaringan tradisional akibat tren remote work dan cloud computing, yaitu microsegmentation yang merupakan pembagian jaringan menjadi zona-zona kecil yang terisolasi. Jika satu komputer terinfeksi, penyerang tidak bisa dengan mudah melompat ke bagian lain dari jaringan. Dan continuous authentication, yaitu verifikasi tidak hanya dilakukan saat login saja, tetapi dipantau secara berkala berdasarkan konteks pengguna, seperti lokasi, perangkat yang digunakan, dan jasa akses. Kemudian yang ketiga yaitu Software Defined Security atau SDS. SDS memisahkan mekanisme keamanan dari perangkat keras fisik. Hal ini memungkinkan administrator untuk mengatur kebijakan keamanan secara terpusat melalui dashboard perangkat lunak, melakukan pembaruan keamanan secara instan ke seluruh cabang perusahaan tanpa harus menyentuh perangkat fisik di lokasi, dan meningkatkan skalabilitas jaringan dengan keamanan yang tetap konsisten. Selanjutnya yaitu pengamanan berbasis data dan jaringan. Pendekatan data-centric security mengakui bahwa infrastruktur dapat ditembus sehingga perlindungan harus melekat pada data itu sendiri. Strategi tersebut memastikan bahwa meskipun data dicuri, data tersebut tidak akan berguna bagi pihak yang tidak berwenang. Seperti misalnya enkripsi end-to-end yang terdiri dari data at rest, yaitu pelindungan data yang tersimpan di disk atau database menggunakan algoritma seperti AES 256, data in transit, yaitu pelindungan saat data berpindah antar server atau pengguna menggunakan protokol TLS atau SSL, dan data in use yang merupakan teknologi baru seperti homomorphic encryption yang memungkinkan data diproses tanpa harus dienkripsi terlebih dahulu. Kemudian data loss prevention atau DLP, yaitu sistem yang bekerja dengan memindai konten seperti misalnya nomor kartu kredit atau NIK, dan memblokir upaya pengiriman data tersebut melalui email, USB, atau unggahan cloud yang tidak terotorisasi. Kemudian database activity monitoring atau DAM, yaitu melakukan inspeksi terhadap seluruh aktivitas query ke database untuk mendeteksi perilaku mencurigakan dari akun admin atau pengguna internal. Kemudian keamanan jaringan atau network centric security, seperti VPN dan tunneling serta network segmentation. Jika keamanan data merupakan isinya, maka jaringan merupakan jalur distribusinya, seperti misalnya VPN atau Virtual Private Network dan SD-WAN yang menciptakan terowongan transkripsi di atas internet publik. Teknologi SD-WAN atau Software Defined Wide Area Network kini lebih populer karena mampu mengelola keamanan jalur komunikasi antar cabang perusahaan secara cerdas dan otomatis. Kemudian network segmentation dan microsegmentation, yaitu membagi jaringan menjadi segmen-segmen terpisah. Misalnya, jaringan server database tidak boleh berada di segmen yang sama dengan jaringan WiFi tamu. Hal ini untuk mencegah serangan lateral movement atau penyerang berpindah dari satu sistem ke sistem lain di dalam jaringan. Dan identifikasi
serta identifikasi dan network access control atau NAC, memastikan hanya perangkat yang sehat atau sudah terupdate dan memiliki antivirus yang diizinkan terhubung ke jaringan internal. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga yaitu metodologi dan aspek legal cyber security. Keamanan siber tidak hanya proyek TI sekali jalan, melainkan siklus hidup yang terus berputar. Metodologi memastikan efektivitas teknis, sedangkan aspek legal memastikan keberlangsungan bisnis di mata hukum. Metodologi atau kerangka kerja berbasis risiko yaitu metodologi yang paling banyak diadaptasi secara global yaitu NIST Cyber Security Framework yang membagi siklus keamanan menjadi 5 fungsi utama, yaitu yang pertama identification atau identifikasi, memahami aset seperti hardware, software, dan data, prioritas bisnis dan risiko yang dihadapi. Tanpa mengetahui apa yang dilindungi tidak akan tepat sasaran. Kemudian yang ketiga, protection atau perlindungan, membatasi akses, memberikan pelatihan kesadaran keamanan pada staf, serta memastikan pemeliharaan sistem secara berkala. Dan yang ketiga, detection atau deteksi, yaitu menggunakan sistem seperti SIEM, Security Information and Event Management, untuk memantau log jaringan secara real-time guna menemukan aktivitas mencurigakan dengan cepat. Yang keempat, respons atau respon, prosedur mitigasi saat insiden terjadi seperti misalnya mengisolasi server yang terinfeksi ransomware agar tidak menyebar. Dan yang terakhir, recovery atau pemulihan, yaitu rencana pemulihan bencana untuk mengembalikan data dari cadangan dan memastikan layanan kembali normal. Untuk aspek legal, dalam konteks hukum, kegagalan menjaga data bukan hanya masalah teknis tetapi bisa menjadi pelanggaran hukum serius. Untuk regulasi di Indonesia seperti UU ITE dan UU PDP, UU ITE merupakan informasi dan transaksi elektronik yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang di dunia siber seperti akses ilegal, intersepsi, dan perusakan sistem informasi, serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau PDP yang mewajibkan setiap organisasi seperti pengendali data untuk menjamin keamanan data konsumen. Jika terjadi kebocoran, organisasi wajib melaporkan dalam 3 kali 24 jam dan terancam denda administratif hingga 2% dari pendapatan tahunan. Untuk regulasi internasional, GDPR seperti General Data Protection Regulation, yaitu standar emas perlindungan data di Uni Eropa yang berdampak pada perusahaan global termasuk Indonesia, jika mereka melayani warga negara Eropa, serta budaya duty of care yang secara hukum perusahaan dianggap memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan standar terhadap data pihak ketiga yang mereka kelola. Selanjutnya yaitu standar dan strategi keamanan informasi. Organisasi yang tangguh tidak membangun keamanan berdasarkan intuisi, melainkan berdasarkan standar global yang telah teruji dan strategi yang terukur. Standar keamanan informasi global yaitu standar yang memberikan bahasa yang sama bagi auditor, regulator, dan pemangku kepentingan untuk menilai kematangan suatu organisasi, seperti ISO IEC 27001, NIST Cyber Security Framework, dan strategi pertahanan atau defense in depth. ISO IEC 27001 atau Sistem Manajemen Keamanan Informasi SMS yang berfokus pada tata kelola atau governance, memiliki karakteristik fokus pada siklus PDCA, yaitu Plan, Do, Check, and Act. Standar tersebut mewajibkan organisasi untuk melakukan penilaian risiko secara berkala dan menerapkan kontrol keamanan yang relevan dari lampiran E. Sertifikat ISO 27001 seringkali menjadi syarat utama bagi perusahaan teknologi untuk bekerja sama dengan klien besar atau instansi pemerintah. Kemudian NIST Cyber Security Framework atau CSF berfokus pada pengelolaan risiko teknis dan operasional, memiliki karakteristik sangat populer di Amerika Serikat dan diadopsi secara global karena fleksibilitasnya. Terdiri dari 5 fungsi inti yang telah dibahas sebelumnya, yaitu identify, protect, detect, respond, dan recover. NIST lebih bersifat panduan praktis daripada kewajiban bersertifikasi kaku seperti ISO. Selanjutnya, strategi keamanan atau defense in depth atau pertahanan berlapis itu berdasarkan pada prinsip militer bahwa tidak ada satupun alat keamanan yang 100% ampuh. Jika satu lapisan ditembus, lapisan berikutnya akan menahan serangan tersebut. Adapun lapisan-lapisan dalam DID yaitu
Yang pertama, physical security atau penjaga keamanan, CCTV dan akses biometrik ke ruang server. Kedua, identity dan akses atau IAM, yaitu autentikasi multifaktor atau MFA dan pengelolaan hak akses pengguna berdasarkan prinsip least privilege. Kemudian yang ketiga, perimeter security, yaitu firewall, IPS, dan pelindungan terhadap serangan DDoS. Kemudian yang keempat, internal network atau segmentasi jaringan dan enkripsi data saat berpindah. Kemudian host endpoint security atau antivirus EDR, endpoint detection and response pada laptop dan server. Kemudian application security, yaitu patching rutin dan pengujian penetrasi pada kode aplikasi. Dan terakhir, data security atau enkripsi pada level database sebagai baris pertahanan terakhir. Strategi keamanan proaktif dan reaktif itu dalam makalah ini atau dalam presentasi ini dapat ditekankan pergeseran strategi dari reaktif ke proaktif. Reaktif yaitu menunggu insiden terjadi baru melakukan perbaikan. Untuk proaktif yaitu melakukan threat hunting atau simulasi serangan dan penguatan sistem sebelum serangan nyata itu terjadi. Sebagai poin kunci, standar seperti ISO memberikan legitimasi hukum dan kepercayaan konsumen, sementara strategi DID itu memberikan ketahanan teknis yang nyata di lapangan. Selanjutnya yaitu ragam pemodelan cyber security. Pemodelan keamanan siber merupakan proses terstruktur untuk mengidentifikasi kerentanan dan menentukan efektivitas upaya mitigasi. Dua model yang paling sering digunakan dalam industri adalah threat dan attack trace. Threat modeling atau threat dikembangkan oleh Microsoft dan menjadi standar de facto untuk mengkategorikan ancaman pada sistem perangkat lunak dan jaringan. Mengidentifikasi ancaman berdasarkan kategori seperti spoofing, tampering, repudiation, information disclosure, denial of service, dan elevation of privilege. Kemudian untuk attack trace, representasi visual dari berbagai jalur yang mungkin diambil penyerang untuk mencapai tujuan tertentu. Seperti misalnya root node atau akar merupakan tujuan akhir penyerang, misalnya mencuri database kartu kredit. Atau leaf nodes atau sebagai daun itu merupakan berbagai cara atau langkah teknis untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya melalui phishing, SQL injection, atau physical theft. Dengan menggunakan attack trace, tim keamanan dapat menetapkan nilai risiko seperti biaya, tingkat kesulitan, atau probabilitasnya pada setiap jalur, sehingga mereka tahu jalur mana yang paling kritis untuk segera ditutup. Pentingnya pemodelan dalam siklus pengembangan atau SDLC dalam presentasi ini dapat ditekankan bahwa pemodelan ancaman sebaiknya dilakukan di tahap desain, bukan setelah sistem jadi. Seperti misalnya cost effective, yaitu memperbaiki celah keamanan di tahap desain jauh lebih murah daripada menambal sistem yang sudah berjalan. Dan risk awareness, yaitu membantu pengembang memahami dampak keamanan dari fitur yang dibuat. Selanjutnya, pemodelan cyber security part 2, studi kasus e-commerce. Sektor e-commerce memiliki permukaan serangan yang sangat luas karena melibatkan transaksi finansial dan data pribadi pengguna dalam jumlah yang besar. Tantangan utama e-commerce yaitu diantaranya SQL injection, credential stuffing, dan DDoS attack. Misalnya SQL injection atau SQLI, yaitu penyerang memasukkan perintah SQL ke dalam kolom pencarian atau login untuk mengunduh seluruh database pelanggan. Maka solusinya menggunakan prepared statement dan stored procedures. Kemudian credential stuffing, yaitu memanfaatkan kebocoran data dari situs lain untuk mencoba login massal ke akun e-commerce. Maka solusinya mengimplementasikan rate limiting, atau artinya membatasi jumlah percobaan login dan CAPTCHA. API security, yaitu e-commerce sangat bergantung pada API untuk integrasi bank dan kurir. API yang tidak aman bisa menjadi pintu masuk pencurian data. Maka solusinya yaitu O2 dan API gateway dengan enskripsi ketat.
Penerapan model keamanan strategis dalam manajemen modern e-commerce harus menerapkan standar yang lebih ketat daripada situs web biasa. Penerapan model keamanan strategis pada e-commerce seperti misalnya Fraud Detection System atau FDS berbasis AI. Sistem ini menganalisis ribuan variabel secara real-time seperti lokasi IP, pola belanja, kecepatan mengetik untuk mendeteksi apakah sebuah transaksi dilakukan oleh pemilik asli atau penipu. Kemudian PCI DSS atau Payment Card Industry Data Security Standard, yaitu kepatuhan wajib bagi e-commerce yang menyimpan atau memproses data kartu kredit. Standar ini mencakup pengamanan jaringan hingga kebijakan keamanan fisik. Dan yang ketiga, Adaptive Authentication atau MFA. Tidak semua login memerlukan OTP, namun jika sistem mendeteksi login dari perangkat baru atau lokasi yang tidak biasa, MFA akan otomatis dipicu untuk memverifikasi identitas pengguna. Analisis studi kasus mitigasi serangan saat Harbolnas. Misalnya sebagai contoh, pada hari besar belanja seperti 12.12, ancaman terbesar adalah DDoS dan inventory hoarding atau bot yang memasukkan semua barang ke keranjang untuk mematikan stok tanpa membayar. Maka strateginya penggunaan Web Application Firewall atau WAF yang dikonfigurasi khusus untuk menyaring bot jahat, namun tetap mengizinkan pembeli manusia masuk ke sistem. Sebagai kesimpulan, cybersecurity management bukan lagi soal memasang antivirus, melainkan sebuah ekosistem pertahanan yang mencakup teknologi seperti enkripsi dan CTA. Manusia dengan kesadaran legal dan proses seperti ISO 27001 dan STRAT, keberhasilan keamanan cyber dalam e-commerce secara langsung menentukan reputasi dan keberlangsungan bisnis di era digital. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Atas waktu dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.